Mas. Bentar lagi sampai rumah langsung makan. Pasti perut aku nih langsung kenyang banget nih. Lagi nih nasinya enak banget. Men, bawa apaan tuh? Oh ini nasi bungkus tah. Nasi bungkus? Kamu masih makan makanan seperti itu? Itu sekarang bukan zamannya makan nasi bungkus seperti ini. Pasti nasi bungkus kamu itu beli di depan itu ya, di warteg. Kamu itu nggak tahu apa kalau di warteg itu tempatnya itu kotor, gak higienis. Kalau aku sih makan seperti itu, aduh nggak level Mel. Aku itu kalau makanan seperti itu, aduh pasti perut aku itu pasti sakit Mel, karena itu makanannya kotor, apalagi makanannya itu nggak enak. Pasti di warteg itu adanya itu tahu, tempe, telur, ya kan? Aduh, bentar deh tah. Kamu kenapa jadi berlebihan seperti ini ya? Cuma nasi bungkus aja dibilang sampai kotor. Kamu denger ya, ini tuh sama-sama nasi. Ya tapi makanan di warteg itu beda banget. Kalau aku makan di warteg itu nggak level Mel. Aduh, makanan aku itu di restoran, makan ayam, makan seafood, pasti enak-enak dong, nggak kayak kamu nih. Tah, kamu kok lebay banget sih? Kalau kehidupan kita itu sama, nggak usah sok-sokan ngurusin atau ngerendahin hidup orang lain. Hah? Sama? Maksud kamu itu yang sama apa? Tah, denger ya, aku tuh tahu kehidupan kamu tuh yang sebenarnya tuh seperti apa. Emang kehidupan aku ini kenapa? Aku itu sama kamu itu beda jauh. Beda jauh kamu bilang? Ya iyalah, makanan aku itu banyak gizinya, banyak proteinnya. Kalau kayak gini mah bikin sakit perut. Jadi kita beda? Ya beda lah Mel. Iya sih, kita emang beda. Aku bisa makan karena uang aku sendiri. Sedangkan kamu bisa makan harus memeras orang lain dulu. Kamu ngomong apaan? Dijaga ya omongan kamu. Yang harusnya dijaga itu kan kamu yang merendahkan aku lebih dulu, tah. Lagian juga kamu memeras cowok lain itu sudah menjadi rahasia umum di desa ini. Lagian siapa sih yang nggak tahu kehidupan kamu tuh sebenarnya seperti apa? Bahwasanya kamu bisa makan enak di restoran, berpenampilan bagus seperti ini tuh uang dari cowok-cowok kamu itu kan? Tutup ya omongan kamu itu. Kenapa aku harus tutup omongan aku sedangkan kamu duluan yang memulai ini? Ya iyalah, kamu itu harus tutup mulut kamu itu. Terserah aku dong mau gimana pun. Karena lelaki di luar sana itu terpikat, terpesona sama kecantikan aku. Jadi aku bebas dong. Iya sih, itu semua terserah kamu. Dan aku cuma mau minta satu hal sama kamu. Kalau kamu masih meminta uang terhadap laki-laki kamu itu, jadi jangan pernah kamu merendahkan orang lain ya. Oh, kamu iri ya ngelihat aku seperti ini? Enggak kok, aku nggak iri. Aku cuma minta satu hal sama kamu, jangan pernah ganggu aku lagi ya. Permisi. Jadi cewek ngeselin banget kamu ya Mel ya. Awas aja ya. Pasti dia iri karena aku itu cantik, banyak cowok.
Aduh, perut aku sakit banget ya. Udah beberapa hari aku nggak makan. Mana barang-barang aku kerampokan semua. Uang semuanya nggak ada. Dari kemarin coba isi air putih doang. Semoga aja ada jalan untuk membantu aku saat ini. Rasanya aku nggak kuat sama sekali untuk berjalan lagi. Aku harus makan rumput-rumputan ya, supaya perut aku terisi. Tapi aku nggak tahu rumput mana yang bisa dimakan atau yang enggak. Nanti rumput yang aku makan nanti beracun lagi. Bisa tambah parah kondisi aku saat ini. Ini gara-gara aku nggak tahu alamat. Kalau semisal aku tahu alamat, aku nggak akan kesasar dan hidup seperti ini di jalanan. Semoga ada malaikat yang mau membantu aku. Sakit banget perut aku ya. Perih banget perut aku ya rasanya. Rasanya kayak ditusuk-tusuk jarum. Mas? Mas kenapa, Mas? 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 Kenapa, Mas? Gak apa-apa kok, Mbak. Gak apa-apa. Kenapa badan Mas gemeter gini? Saya cuma nggak makan 2 hari setengah, Mbak. Gak makan 2 hari? Iya, Mbak. Aduh. Perut saya sakit banget. Seperti ditusuk-tusuk jarum. Kasian banget ya orang ini. Kalau misalnya aku kasih nasi ini, terus aku makan apa dong? Mas belum makan ya? Ini Mas, saya ada nasi. Buat saya, Mbak. Iya, nggak apa-apa, buat Mas aja. Yang benar, Mbak. Buat saya. Iya, beneran. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya pikir hidup saya sudah sampai di sini, Mbak. Saya boleh makan, Mbak? Mas, iya Mas, silakan makan aja. Mbak, saya sangat-sangat terima kasih sama Mbak. Sudah mau memberikan dan membagi makanannya kepada saya, Mbak. Saya sudah kehabisan akal, Mbak. Saya sudah pasrah dengan hidup saya. Tapi terima kasih ya, Mbak. Saya makan dulu ya, Mbak. Iya, Mas. Perkedelnya ini kayaknya enak banget ini, Mbak. Oh iya, Mas. Mas kenapa bisa sampai seperti ini ya? Emangnya Mas nggak punya tempat tinggal gitu? Ceritanya panjang, Mbak. Saya kesini mau pulang, tapi saya nggak tahu. Soalnya saya baru pertama kali kesini, nggak tahu sama alamatnya, Mbak. Tiba-tiba di jalan saya ketemu sama 2 orang laki-laki. Terus mereka itu mengambil semua barang-barang saya, uang saya, apapun yang ada di badan saya mereka ambil semua, Mbak. Terus saya luntang-lantung, Mbak, di waktu itu selama 2 hari setengah. Saya nggak makan sama sekali, Mbak. Saya tidur di mana saja, Mbak.
Saya sempat tidur di emperan. Saya disiram, diguyur air, disangka orang gila. Saya mau kerja di warteg makanan, tapi saya diusir. Mereka tidak mau menerima saya. Maka dari itu saya bingung mau cari makanan dari mana. Sedangkan uang nggak ada sama sekali saya, Mbak. Kasihan banget ya nasib Mas. Terus nasib Mas selanjutnya gimana? Saya nggak tahu, Mbak. Saya pasrahkan semua terhadap takdir. Kita manusia hanya bisa berusaha. Selebihnya, biarlah Tuhan yang menentukan semuanya. Oh ya udah Mas, lanjut makan aja. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Iya, Mbak. Ini terima kasih sekali lagi atas makanannya ya, Mbak. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa ya? Oh iya, saya belum kenalan. Saya Meli. Ferry. Oh iya, Mas Ferry. Ya udah, saya balik ke rumah dulu ya. Iya, Mbak. Terima kasih banyak ya, Mbak, udah mau bantu saya dan memberikan makanan terhadap saya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Iya Mas, sama-sama. Ya udah, saya permisi ya. Saya janji saya akan balas kebaikan Mbak. Tapi bukan saat ini, tapi nanti. Iya kok Mas. Permisi. Makasih Mbak Meli. Sama-sama Mas Ferry. Duh. Oh. Mbak Meli gak kelihatan dompet emas? Dompet? Iya, dompetnya emas hilang, Dek. Kemana ya? Adik gak kelihatan? Enggak, saya nggak pernah tahu bentuk dan rupa dari dompet Mas Vero. Dompetnya, Dek, warna hitam ya. Pasti isi dompetnya itu ada uangnya. Tebal, Dek. Kenapa nggak laporan aja Ke siapa, Dek? ke kepala desa? Gak usah, Dek. Kok sampai ke kepala desa, Dek? Ya kan banyak barang berharga gitu di dompet Mas Vero. Gak apa-apa, Dek. Lebih baik kehilangan dompet ketimbang kehilangan Dek Meli. Dek Meli mau kemana? Mau pulang. Oh, mau pulang. Dari mana? Adik kenapa gak bilang terhadap calon-calonan? Bilang apa? Ya izin, Dek. Takut ada apa-apa di jalan. Adik kan bisa Mas jagain. Duh, maaf, Dek ya. Sakit ya? Enggak kok. Ya sudah Mas, aku Iya. pulang dulu ya. Mau pulang? Iya, mau istirahat. Oh, boleh Mas mampir, Dek? Aku cuma sendiri Mas di rumah. Iya. Takutnya timbul fitnah kalau Mas Vero mampir ke rumah aku. Ya, warga di sini gak bakalan berani ngomongin saya. Kecuali orang yang suka ngomongan orang. Tapi gak apa-apa, Mas cuma di depan kok. Iya, gak apa-apa kan? Aduh, gimana ya Mas? Aku kan mau istirahat. Istirahat bersama Mas, gimana? Aduh Mas. Pasti adek itu hidupnya bakalan tentram dan tenang kalau bersama Mas. Dipelukan emas. Gak apa-apa, Dek ya. Mas, Mas jangan keras-keras dong. Oh, iya. Kalau misalnya ada tetangga yang denger, nanti mereka bisa salah paham sama kita. Iya, pelan-pelan aja. Yang terpenting bisa jadi. Ayo, Mas mau mampir bentar, Dek. Ayo, Dek. Duduk. Kita duduk bersama. Mas, lepasin. Mas Vero bisa nggak sih nggak usah sampai seperti itu? Ya kenapa lah, Dek? Aku itu mencintai adek. Bukan karena apa, tapi dari hati Mas. Kita ini bukan muhrim. Jadi nggak berhak ya Mas Vero itu buat megang-megang aku seperti itu. Mas belikan cincin ya. Buat kita sah nanti. Nggak perlu. Kawin siri, Dek. Hah? Kawin siri? Iya, gak apa-apa. Itu bertanda bahwasannya Mas itu setia. Kalau kawin asli, Mas gak mampu dananya, Dek. Dan sekarang Mas siap menikahi adek. Duh, Mas Vero. Kita
Langsung. Udah stop, jangan berpikiran terlalu jauh karena itu tidak mungkin terjadi, Mas. Kita langsung main, Dek. Main apa? Main di pantai, Dek. Udahlah yuk, kita masuk aja. Enggak Kita ada masuk, orang Dek. di dalam, Nggak Mas. apa-apa. Enggak. Berdua aja cukup. Enggak. Aduh. Maafin Mas, Dek. Mas tidak bermaksud ya. Duh, apanya yang sakit, Dek? Mau dipijetin? Enggak usah, enggak perlu. Duh, aku tuh capek tahu ngeladenin Mas Vero seperti ini. Enggak apa-apa. Hah? Wih. Apaan sih? Kamu siapa? Dek, siapa, Dek? Jungkook. 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 Diam. Kamu lebih baik pergi, jangan mengganggu aku masalah percintaan aku dengan dia. Dia itu calon istri aku nih. Udah. Loh, Dek, bahaya loh. Dia itu gak mandi. Tuh kayak patung kan? Jungkook. Apa Jungkook, Dek? Jungkook itu artis Korea. Ngetren. Mimpi. Muka kayak buluk kayak gitu kamu. Lebih baik kamu pergi ya. Gak usah mengganggu antara aku dengan nih calon calon anak-anak aku nanti. Jungkook. Jungkook. Aduh, Mas, jangan naik, Mas. Aduh, Mas. Jatuh. Jatuh. Handphoneku jatuh. Jangan ambil handphone aku. Aduh, Mas. Tuh, Dek. Aduh. Dek, siapa, Dek? Kenapa Adek gak takut ya? Padahal aku bisa melindungi Adek. Cuma masalah orang seperti ini, Dek. Aduh, lebih baik ya. Halo. Agus. Oh. Agus. Mas Vero lebih baik pulang aja sekarang. Loh, gak bisa, Dek. Adek itu harus... Halo, Pipa. Pipa. Oh, mungkin ibu nyala tipa. Dek, lebih baik Adek itu pergi aja. Aku mau pulang ke rumah. Oh iya, lebih baik. Jungkook. Aduh, Mas takut ya? Siapa yang takut? Iya, kelihatan dari Mas wajahnya. gak pernah takut. Kelihatan, Mas. Udah, daripada Mas Vero di sini, lebih baik Mas Vero pulang aja. Aku mau masuk ke rumah. Jungkook. Kenapa aku nanti kaki kamu? Udah gila. Masih aja main-main di sini. Handphoneku mana? Hah? Handphoneku mana? Duh ya Allah. Kenapa aku bertemu sama orang seperti ini ya? Duh. Dek. Jungkook. Dek, lebih baik Adek itu tidur di rumah Mas saja dulu. Enggak. Sebentar cuma, Dek. Mas Vero mending pulang aja sekarang. Ya gak mau lah. Aku takut dia mengganggu Adek. Takut Adek itu kenapa-napa. Enggak. Jungkook. Jangan ambil princessku. Main kuda-kudaan, Jungkook. Apaan main kuda-kudaan? Kuda-kudaan. Aduh. Kita Mas, Main Mas. kuda-kudaan enggak? Kita sama Main kuda-kudaan kita enggak? sama lelaki. Oh, dasar orang gila. Aku enggak gila, kamu gila. Kamu gila. Aku normal. Oh, orang gila. Sini. Kamu dikira aku orang gila, hah? Loh. Kenapa? Kasihan. Orang gila. Gila. Udah. Gila. Udah, Kamu yang gila. jangan berantem di sini. Mending Mas Vero sekarang pulang ke rumahnya. Mas juga pergi dari sini, saya mau masuk ke dalam rumah. Gila. Aku normal, Mas. Orang gila. Gila. Ya udah terserah kamu, aku gila kata kamu. Aduh. Dek, tuh. Orang gila. Duh, bahaya. Mas yang tadi ya? Iya.
Mas beneran gila atau gimana? Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Iya, aduh. Aduh, mas. Kamu percaya ke orang gila? Oh, bercanda. Aku tadi cuma mau bantu kamu dari orang laki-laki seperti dia. Aku tahu tadi kamu merasa risih deh dideketin dia. Jadi ya aku pura-pura gila deh biar dia pergi. Aku pikir mas tadi itu beneran gila. Aku jadi takut. Ya enggak lah. Kalau aku benar gila, ya mana mungkin aku berpikiran untuk membantu kamu, ya kan? Tapi ya untung ya dia itu pergi. Makasih ya mas udah bantuin aku. Sama-sama. Aku juga terima kasih juga. Aku juga punya tenaga karena kamu sudah memberikan aku makanan tadi. Kalau kamu nggak kasih aku makanan, aku nggak tahu deh. Mungkin nanti aku bakal ya begitu deh. Mau di sini atau mau masuk aja? Di sini rumah kamu? Rumah saudara aku, tapi aku tinggal di sini. Kalau boleh sih. Haus tadi gak ada airnya. Ada kok, bentar ya aku ambilin dulu. Kamu mau tunggu di sini atau mau ikut masuk? Terserah kamu. Jika aku diperbolehkan masuk, aku akan masuk. Kalau enggak ya aku tunggu di sini aja. Ya udah, ayo masuk aja. Bener? Iya bener. Bentar, itu sandal siapa? Nggak tahu tadi nemu di jalan. Jadi aku ambil deh. Siapa tahu nanti sendal aku nanti ada yang putus jadi pakai ini deh. Pinter juga ya. Ya udah yuk Max, masuk. Kamu tinggal sendirian di sini? Iya, ini tuh rumah saudara aku, tapi saudara aku sekarang tuh lagi di luar kota, jadi aku yang jagain rumahnya. Ya udah aku tunggu di luar aja ya. Gak enak kalau kamu sendirian di sini, tinggal sendirian pas aku ikut masuk. Iya, duduk aja di sini. Ya. Aku ambilin air dulu. Makasih ya. Sudah mau memberikan aku air minum. Iya, bentar ya, aku ambil dulu. Iya. Mbak, yang mana Mbak? Gentengnya yang mau dibenerin. Loh, Tuan Muda. Adi, Iya bener. Aduh, kebetulan aku ketemu sama kamu, Di. iya Tuan Di, Muda. Aku ini sudah beberapa hari ini cari-cari alamat rumah, tapi aku nggak tahu kan alamat rumahku di sini. Waduh, Tuan Muda, mohon maaf Tuan Muda, saya sudah jemput Tuan Muda di bandara. Kenapa kamu nggak bilang? Waktu itu ada 2 orang yang bilang jemput aku, tapi aku nggak tahu siapa mereka. Tiba-tiba barang-barang aku diambil, semuanya diambil. Jadi aku selama 2 hari ini aku luntang-lantung di jalanan sampai nggak makan. Waduh, kasihan banget Tuan Muda. Pantas saja saya nelpon Tuan Muda, gak diangkat-angkat. Bukan nggak diangkat, HP-ku juga diambil. Nggak tahu mungkin HP aku sudah dimatikan atau gimana. Ya syukurlah Tuan Muda sekarang nggak apa-apa. Lebih baik Tuan Muda sebentar lagi pulang, karena di rumah banyak yang mengkhawatirkan Tuan Muda. Iya, saya akan pulang ntar lagi. Baik Tuan Muda. Oh, ada Mas Adi. Mbak Mau Meli. benerin genteng ya Mas? Iya bener. Tadi kan udah Mbak Meli bilang kalau gentengnya ada yang bocor. Ya udah sana benerin dulu. Tapi Nggak apa-apa. Kalian saling kenal? ya, yang mana Mbak yang bocor? Oh, yang di bagian sini nih Mas Adi. Ya sudah, permisi ya Mbak. Ini Mas airnya. Makasih ya. Mana tah? Mana yang ngatain kamu? Tuh. Ini nih. Ini rumahnya, Rum. Emang bener-bener tuh ya. Nah, itu orangnya.
Nih. Kamu tuh emang gak tahu diri banget ya jadi orang. Aduh, kenapa sih Rum? Datang-datang main dorong-dorong aku aja. Kamu habis ngata-ngatain sahabat aku kan? Ini ada apa ini? Diam kamu tuh gak perlu ikut campur. Kamu tuh gak tahu tentang masalah ini. Saya tidak mau ikut campur, tapi saya ingin berusaha untuk menengahi masalah kalian. Sebenarnya masalahnya apa? Asal kamu tahu ya, nih perempuan kamu nih ngata-ngatain sahabat aku. Kamu tuh gak ngaca. Sampai-sampai kamu tuh ngatain sahabat aku. Lihat nih rumah kamu seperti ini. Rum, aku tuh nggak ada maksud buat ngata-ngatain Tata. Lagi pula dari tadi tuh Tata duluan yang mulai. Tata duluan yang ngerendahin aku, Rum. Emang kenyataan kan kamu itu nggak bisa makan di restoran, terus kamu ngatain aku. Oh, masalahnya hanya sepele seperti ini. Masalah restoran begitu. Bukan cuman masalah restoran, tapi dia itu ngatain sahabat aku kalau sahabat aku itu memeras laki-laki. Kamu tuh emang kurang ajar banget sih jadi orang. Mbak, sabar Mbak. Ada sebab, pasti ada akibat. Mungkin Mbak Meli ngomong seperti itu, mungkin Mbak Tata berbuat sesuatu terhadap... Enggak lah. Mungkin dia itu iri sama aku karena kehidupan aku itu enak, gak kayak si Meli. Bener. Sudahlah, cuma masalah sepele seperti ini jangan dibesar-besarin lagi. Anggap aja masalah ini sudah selesai. Enak ya kamu ngomong seperti itu. Entar semua orang tahu gimana. Sudahlah, mungkin Mbak Meli bilang seperti itu, mungkin sudah faktanya atau begitu atau enggak. Saya tahu kalau Mbak Meli itu orang baik, gak mungkin dia akan menjelek-jelekkan seseorang. Dia itu cuman baiknya di depan, di belakang tuh busuk. Oh iya, kamu itu siapa? Oh, aku tahu. Kamu itu pacarnya si Meli Ya ya? ampun, pacaran kamu ini modelan seperti ini. Kenapa Gelandangan kalau saya seperti pacarnya ini, Meli? Mel. Hah? Ya ampun Mel, pacar kamu itu rendahan banget ya? Siapa yang kalian sebut gelandangan? Ya kamu lah, lihat aja tuh penampilannya. Aduh, dekil banget, apalagi bau nih. Aduh. Dia tuh kan orang miskin, tah. Adi, kamu kenal sama mereka berdua? Oh, kenal banget Tuan Muda. Orang sini itu. Oh, Orang Mas Adi, jangan deket-deket dong sama gelandangan itu. Gak Pasti level. itu banyak kumannya Mas. Tuh lihat aja, bau banget badannya. Iya, siapa yang bilang Tuan Muda gelandangan? kita. Kalian berdua. Bentar. Siapa tadi yang bilang gelandangan? Kita. Kalian. Mas Adi barusan bilang Tuan Muda. Emangnya Tuan Mudanya mana? Beliau adalah Tuan Muda. Oh, saya. Waduh, Mas Adi, kalau mau bercanda tuh jangan di sini. Mana ada tuan muda berpenampilan gelandangan seperti itu. Adi, Ya, tolong usir mereka berdua ya. Mereka Baik. mengganggu di sini. Baik Tuan Muda. Kalian berdua ikut saya. Kalau enggak, nih terbang. Mas Adi, bener. Masa iya Tuan Muda penampilannya kayak gitu Mas? Pasti Mas Adi bohong nih ya. Kalau nggak percaya, kalian datang ke tempat kerja saya. Banyak mobilnya. Ayo, pergi. Kalian berdua sudah membuat Tuan Muda saya risih. Pergi. Tuan Muda kok kayak gembel? Ya sudah, biarin. Selesai masalahnya kan? Tuan Muda, maksudnya? Aku belum cerita ya. Nanti deh, ceritanya panjang sekali. Seperti tadi, panjang. Ya udah kalau gitu aku balik dulu ya. Kebetulan aku sudah ketemu sama bawahan aku. Jadi aku nggak akan tersesat lagi deh cari rumahku. Oh, jadi Mas Adi itu bawahan kamu? Iya. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Iya. Terima kasih atas makanannya dan minumannya. Iya, sama-sama. Kalau kamu mau, kamu bisa ikut kok untuk makan di rumah buat balas kebaikan kamu tadi. Aku yakin kamu waktu itu masih kelaparan juga, soalnya kamu pegang perut kamu tadi. Ya kan? Yaudah makan di rumah aja yuk. Iya. Yaudah ikut. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin
kau ada di sana, karena